sekarang kita tentang Hafsah binti Umar bin Khattab. Kalau kita tahu Umar berarti anak keturunan akan baik. Tapi ada juga seperti cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh itu anak dan istrinya tidak menjadi orang yang soleh. Nah, tapi alhamdulillah anak-anak Umar ini adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Dan itu terbukti dari banyak-banyak cerita yang ada di sini. Ibunya Hafsah ini yang bernama Zainab binti Mas'un. Zainab binti Mas'un ini ternyata anak saudara perempuannya Utsman bin Mas'un. Yang ketika Utsman bin Mas'un itu meninggal, Rasulullah itu mencium mayatnya Utsman bin Mas'un. Artinya orang Utsman ini termasuk orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Nah, dan Utsman ini dikatakan ketika Rasulullah, seorang putri Rasulullah yang meninggal, kemudian Rasulullah berkata dibisikinya, dibisiki di telinga anaknya yang mau meninggal itu, katanya seperti ini, susulah pendahulu kita yang baik, Utsman bin Mas'un. Jadi memang keluarganya Hafsah ini, ayahnya, ibunya memang berasal dari orang-orang yang baik, sehingga Hafsah itu mendapatkan percikan kebaikan dari orang tuanya, termasuk juga keilmuannya yang didapatkan dari orang tuanya. Saudara laki-laki Hafsah yang bernama Abdullah bin Umar. Kalau ibu-ibu pernah mendengar kisah gadis pemerah susu. Nah, gadis pemerah susu itu istrinya Abdullah bin Umar inilah, dia itu tidak mau menambahkan susunya dengan air pada masa itu. Nah, Umar itu akan menghukum ketika ada seorang penjual susu yang menambahkan air kepada susu yang tadi, susu murni tadi. Istrinya Abdullah bin Umar tadi mengatakan bahwa jangan. Umar memang tidak melihat, tapi Tuhannya Umar itu yang melihat. Maka ketika Umar mendengar kata-kata itu, maka Umar itu ingin menjodohkan atau menikahkan anaknya dengan gadis pemerah susu, akhirnya menikah. Dan dari pernikahan Abdullah bin Umar setelah Hafsah tadi lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Hafsah ini lahir ketika orang Quraisy itu sibuk ingin merekonstruksi Ka'bah, artinya ingin memperbaiki Ka'bah. Pada saat itu terjadilah persengketaan antara kabilah-kabilah yang ada di Quraisy, siapa yang nantinya akan meletakkan batu Hajar Aswad. Jadi kabilah ini mengatakan bahwa sayalah, kan kami yang ininya, kami saja yang meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu akhirnya terjadilah persengketaan. Nah, dalam kebingungan itu maka diambillah satu keputusan, barang siapa yang masuk pertama kali maka dialah yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Dan takdir Allah menyatakan bahwa Rasulullah pada saat itulah yang pertama kali masuk. Kemudian Rasulullah tidak membuat dirinya, aku hebat, aku yang akan meletakkan, tapi dia mengajak merangkul kabilah-kabilah yang lain agar mereka pun merasa berhak untuk menjaga dan memiliki Ka'bah itu. Akhirnya 4 kabilah tadi, batu Hajar Aswad diletakkan di tengah, di atas sebuah kain, lalu 4 kabilah dengan sudut kain tadi, mereka yang mengangkat lalu Rasulullah yang meletakkan batu. Jadi pada saat itu Rasulullah belum menjadi rasul. Pada saat itu belum menjadi rasul. Rasulullah itu walaupun sebelum menjadi rasul, beliau itu sudah diberikan kecerdasan yang luar biasa. Walaupun orang-orang zaman dahulu mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah buta huruf, orang yang umi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi buktinya ketika menghadapi suatu konflik di dalam masyarakat Quraisy, Rasulullah itu selalu bisa menengahinya. Nah, Hafsah ini dari kecil dia tertarik dalam bidang keilmuan dan sastra. Ia giat belajar membaca dan menulis dari Syifa binti Abdullah al-Quraisyah al-Adawiyah. Jadi kemarin tuh cerita ini dengan anak, orang-orang dulu itu apa bisa menulis, Bisa. Orang-orang dulu bisa menulis nggak sih,
kok ada Al-Quran, kenapa ada tulis menulis? Kalau anak banyaknya nih bertanya kadang pertanyaannya sulit untuk kita jawab. Ternyata memang dari dulu, zaman dulu itu ditemukan tulisan dimulai dari simbol-simbol, lalu terjadilah kesepakatan hingga berbentuklah tulisan-tulisan. Dan itu banyak terlihat di candi-candi, di prasasti itu ya. Nah, istri-istri Rasulullah pun kayak Khadijah ke Saudah. Nah, Saudah itu sudah tua, kemungkinan besar untuk kemampuan untuk membaca dan menulis agak kurang. Tapi kalau Aisyah dengan Hafsah termasuk mempunyai keilmuan yang hampir sama, yang hampir sejajar, karena usia mereka tuh terpaut tidak terlalu jauh. Islamnya Umar menjadi salah satu faktor yang memberikan kejayaan dan kekuatan kepada Islam. Hal ini disebabkan karena keberanian Umar yang dikenal tidak pernah gentar terhadap ancaman apapun dalam menegakkan agama Allah. Mungkin kita pernah mendengar kisah Umar masuk Islam. Ada yang pernah dengar tidak? Umar itu masuk Islam bukan karena dia itu mendengar bahwa ada orang yang membuat agama jahiliyah, agama mereka yang menyembah berhala itu seperti tersingkirkan di sana. Jadi marah benar. Tapi akhirnya ada orang yang mengatakan kayak gini, "Hai Umar, pulanglah ke rumah, lihatlah adikmu. Adikmu itu sudah memeluk Islam." Sampai di rumah, Umar mendengar adiknya membaca Al-Quran. Jadi marah Umar, sampai adik dan suaminya ya pada saat itu membaca Al-Quran sampai marah, akhirnya dipukul kalau nggak salah, adiknya itu dipukul. Akhirnya menyesal kan Umar. Iya. Akhirnya Umar menyesal. Umar marah benar. Yang membikin adiknya masuk ke dalam Islam itu Muhammad, dicarinya lah Muhammad. Akhirnya Umar mencari Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad sedang, kalau tidak salah di dalam Ka'bah ya, kalau tidak salah ya, sedang beribadah. Para sahabat lain bawa pedang. Umar kan selalu terkenal dengan kekejamannya. Kalau tidak suka, memang tegas, dia harus dibunuh kayak gitu. Nah, para sahabat yang melihat Umar mendatangi Rasulullah dengan pedang itu bersiap-siap, tapi Rasulullah itu membiarkan, silakan Umar masuk. Ternyata itulah hidayah Umar ketika mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran, maka hatinya mulai terketuk hidayah. Kita tidak pernah tahu kapan hidayah datang. Mungkin kita pernah jingok uang preman, dia jadi pendakwah. Jadi kita tuh tidak bisa melihat casing ya, kata uang tuh depannya Cak aku. Ibu nyingok aku, "Oi bagus nian." Tahunya Allah cuma menutupi kita. Aib kita tuh ditutupi sebenarnya. Padahal banyak nian kesalahan kita, keburukan kita yang ditutupi oleh Allah. Makanya beruntunglah kalau kita masih ditutupi. Jadi ndak kate uangnya ndak bisa berubah kecuali Allah meminta dia untuk berubah. Jadi hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Misalnya Cak aku ngomongi anak, Mbak sholatlah. Kita cuma menyampaikan, tapi kalau yang membuka hati untuk mereka, menggerakkan mereka, kaki mereka untuk sholat dengan baik, maka itu bukan kita, tapi Allah yang geraknya.